keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta akan menjadi parameter utama bekerjanya Pancasila di kota ini. Jakarta harus menemukan jati dirinya sebagai ibu kota NKRI, di mana keadilan hadir di kota ini. Sangat nggak apple to apple bila membandingkan Pak Anies dan Pak Jokowi. Namun, bukan salah pemilik apel yang satu bila ingin meniru dan menempatkan diri jadi seperti apel yang lain. Oleh karena itu rasanya cocok kalau Anies kembali dapat penghargaan sebagai gubernur terambruk dalam sejarah Indonesia. Ini jadi pertanyaan. Dan yakin Anies udah nyiapin jawaban. Ini bukan nyiapin solusi. Saya yakin Anies sudah nyiapin jawaban. Padahal Jakarta ini paling lancar, paling dimanja, paling punya kemudahan dari semua wilayah di Indonesia. Kok banyak yang drop out? Gubernurnya ngapain aja? Oh iya, lupa saya. Sibuk kampanye ya. Dan ini bagi warga Jakarta, kita menghimbau juga lebih kritis di dalam menyikapi janji-janji politik supaya tidak terbuai oleh apa yang dikampanyekan lewat politik identitas. Dan ini akan sangat berbahaya. Kita harus mulai lebih kritis, lebih rasional dalam berpikir dan bersikap yang memberi kampanye janji surga. Ya, pasalnya Anies dan juga kelompok di belakang ini, mereka ingin sekali menguasai negara ini. Dan ini tidak boleh terjadi. Ya, kita melihat bagaimana pendukungnya ini yang sudah mulai brutal dengan membuat narasi-narasi yang menyesatkan. Dan ini sudah terjadi beberapa kali. Mereka memilih main kasar dan licik. Bahkan sampai ada spanduk yang mengatakan bahwa hanya bagi yang tidak memilih Anies. Anies kampanye di Medan, pemuda demo Bawaslu. Kampanye Anies Baswedan selak bakal calon presiden usungan Partai Nasdem ke kota Medan mendapat kecaman dari kaula muda di ibu kota provinsi Sumatera Utara ini. Adapun tuntutan Aliansi Pemuda Merdeka kepada Bawaslu untuk mendesak lembaga penegak aturan dan rambu-rambu pemilihan umum ini memberikan sanksi kepada Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Sementara itu, Ketua Bawaslu Medan Payung Harahap yang menerima aksi massa di depan kantornya Jalan Saibah Horok dalam tanggapannya menyatakan bahwa Anies Baswedan belum ditetapkan sebagai calon presiden, begitu juga dengan Partai Nasdem belum ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024. Hal yang sama juga dinyatakan Ketua Bawaslu untuk pengaduan adanya eksploitasi anak, pengerahan anak saat kedatangan Anies. Walau demikian, Bawaslu mengapresiasi kepedulian pemuda terhadap proses demokrasi di Kota Medan. Anies Baswedan safari politik, PKS dan Demokrat, tak ada deklarasi Indonesia Anies, koalisi gagal. Bakal calon presiden dalam pemilihan umum presiden 2024, Anies Baswedan sudah memulai safari politiknya. Anies Baswedan melakukan safari politik di kota menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution di Medan, Provinsi Sumatera Utara pada Jumat 4 November 2022 kemarin. Dalam kurun waktu 2 hari di Medan, Anies Baswedan akan mengunjungi berbagai rangkaian acara, mulai dari bertemu dengan para relawan, para tokoh lintas etnis dan lintas agama. Kendati Anies terus melakukan safari politik, dua partai koalisi yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat ternyata tidak mendapat undangan dalam deklarasi relawan Anies Indonesia Anies pada 10 November 2022 mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyampaikan alasan tidak diundangnya Partai Demokrat dan PKS pada deklarasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa Partai Nasdem hadir karena menjadi satu-satunya partai politik yang telah resmi mendukung Anies sebagai calon presiden. Namun demikian, Ali menampik jika Indonesia Anies merupakan relawan yang dibentuk oleh Partai Nasdem. Ia mengklaim relawan Indonesia Anies bakal bekerja untuk parpol lain yang sama-sama bekerja untuk pemenangan Anies. PKS bisa pindah koalisi. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaidi menilai PKS bisa bergabung ke koalisi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Menurutnya, keputusan itu bisa diambil karena kepentingan PKS dinilai sulit diakomodir oleh kedua calon mitra koalisinya, Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Di sisi lain, Ari memandang Partai Nasdem tak bisa banyak membantu PKS yang ingin mengusung mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan, untuk mendampingi Anies. Pasalnya, para Demokrat memiliki kursi di parlemen lebih banyak ketimbang PKS. Sebaliknya, Ari tak melihat
terlihat bahwa PDIP tertarik untuk bergabung bersama koalisi Gerindra PKB. Ia menduga partai pemimpin Megawati itu tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika bekerja sama dengan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. PDIP dinilai bisa kesulitan mengajukan kadernya untuk mengikuti pemilihan presiden 2024 jika bersatu dengan Partai Gerindra dan PKB. Diketahui, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan ada 2 partai politik parlemen yang bakal bergabung. Komunikasi intensif sudah terjalin dengan parpol calon mitra koalisi tersebut. Namun Muzani masih merahasiakan nama pihak yang akan bergabung. Anies Baswedan dibantai mahasiswa saat safari politik di Sumut. Bakal calon presidennya diusung Partai Nasdem, Anies Baswedan bertemu dengan berdialog dengan sejumlah kalangan dari hari kedua safari politiknya di Sumatera Utara, Sabtu 5 November 2022. Salah satu kegiatan yang dihadiri Anies adalah menggelar diskusi dengan kalangan mahasiswa dan pelajar di Kota Medan. Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu DPP Partai Nasdem, Prananda Suryapalo, yang memberikan kata pengantar dalam diskusi tersebut, mengatakan sosok Anies Baswedan banyak memberikan motivasi bagi kaum milenial dalam meraih cita-cita sebagai pemimpin. Karenanya, kata Prananda, ia meminta mahasiswa dan pelajar yang hadir tak segan mencecar Anies dalam forum diskusi dengan mahasiswa dan pelajar di Kota Medan yang bertemakan dibantai diskusi bareng dan santai berlangsung di PSP Center Kota Medan Sabtu 5 November 2022. Sementara itu, Anies Baswedan dalam paparannya mengungkapkan bahwa anak keunikan dari sosok anak muda dengan memiliki masa depan yang panjang bukan panjang harinya tapi pandangnya. Anies mengungkapkan walaupun seseorang masih muda namun kerap membicarakan masa lalu bisa dianggap sudah tua, tapi sebaliknya bila ada orang tua yang terus berpikir masa depan bisa dianggap lebih muda. Mantan Gubernur DKI Jakarta mengakui dirinya sangat menjadi pelajar dan mahasiswa aktif di organisasi internal seperti OSIS dan BEM. Baginya, bila anak muda aktif dan sibuk dengan kegiatan, maka sosok anak muda tersebut kelak menjadi pemimpin. Anies mengajak mahasiswa dan pelajar yang hadir dalam diskusi itu untuk senantiasa aktif di dalam maupun di luar kelas. Karena sosok pemimpin masa depan itu dapat melakukan kegiatan seimbang antara di dalam kelas dan di luar kelas. Pada agenda sebelumnya, Anies Baswedan juga diajak menyapa ribuan relawannya di kantor sekretariat bersama relawan Anies Baswedan di Jalan Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Anies Baswedan mengatakan selama berada di Sumatera Utara 4 dan 5 November 2022, puluhan ribuan relawan kader Partai Nasdem hingga masyarakat umum menyambut kehadirannya sejak mendarat di Bandara Kuala Namu International Airport, Kabupaten Deli Serdang. Dalam kunjungan safari politik ini, Anies menilai Sumatera Utara telah mengirimkan pesan perubahan untuk Indonesia. Pesan itu terlihat dari semangat dari puluhan ribu relawan yang setia menghadapi berbagai tantangan demi menyuarakan perubahan ke depan. Untuk meraih perubahan Indonesia lebih maju dan sejahtera, Anies mengajak seluruh relawan untuk tetap menjaga semangat dan satu persatuan untuk kemenangan di Pilpres tahun 2024.